Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan Brigjen Prasetyo sebagai tersangka, kita langsung bergabung dengan rekan Rian Dwiki dan juru kamera Andini Anissa dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ya, Rian, bisa Anda jelaskan seperti apa perkembangan terkini pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetyo Utomo ini terkait dengan kasus buron Joko Chandra? Ya, Rolando, kemarin Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri ini telah menetapkan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka atas kasus Joko Chandra, di mana pengumuman dari Bareskrim Polri ini diumumkan kepada publik oleh Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo pada saat konferensi pers di Mabes Polri kepada awak media kemarin. Dan dalam konferensi pers itu Kabar Reskrim mengatakan bahwa Brigjen Prasetyo Utomo ini ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai alasan, seperti misalnya Brigjen Prasetyo ini diduga berperan untuk membantu Joko Chandra kabur ke luar negeri. Kemudian Brigjen Prasetyo ini juga diduga telah membuat surat jalan palsu dan juga merintangi penyelidikan, Rolando. Dan Kabar Reskrim juga mengatakan bahwa Joko Chandra ini setelah dijadikan tersangka nanti akan dikenakan 3 pasal berlapis, yaitu pasal 221, pasal 263, dan juga pasal 426 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana pasal 221 ini mengatur pidana bagi orang yang merintangi penyelidikan, kemudian pasal 263 ini mengatur pidana tentang pemalsuan surat, dan pasal 426 ini mengatur tentang pejabat yang sengaja melepaskan tahanan. Dan Kabar Reskrim mengatakan bahwa kepolisian ini menjerat Brigjen Prasetyo Utomo dengan 3 pasal tersebut karena berbagai alasan, seperti misalnya adalah Brigjen Prasetyo Utomo ini telah menerbitkan 2 surat palsu kepada Joko Chandra. Yang pertama adalah surat jalan untuk Joko Chandra untuk bepergian dari Jakarta ke Pontianak pada bulan Juni lalu, dan surat kedua adalah surat keterangan bebas COVID-19 untuk Joko Chandra supaya Joko Chandra ini bisa bepergian pada saat PSBB beberapa bulan yang lalu. Kemudian Kabar Reskrim ini juga mengatakan bahwa 2 surat palsu ini, Rolando, ini telah digunakan oleh Joko Chandra dan juga pengacaranya begitu, yaitu Anita Kolopaking. Dan yang kedua, Rolando, ini Brigjen Prasetyo disebutkan Kabar Reskrim bahwa Brigjen Prasetyo ini juga diduga telah membantu Joko Chandra untuk kabur, di mana seharusnya sebagai penegak hukum Brigjen Prasetyo ini seharusnya menangkap Joko Chandra yang berstatus sebagai buron atas kasus hak tagih Bank Bali atau kasus yang telah terjadi beberapa tahun silam yang akhirnya membuat Joko Chandra ini menjadi buron begitu. Dan ketiga, Brigjen Prasetyo ini juga diduga telah berusaha untuk menghilangkan barang bukti atas keterlibatannya dengan Joko Chandra. Dikatakan Kabar Reskrim bahwa Brigjen Prasetyo ini telah meminta seorang polisi, yaitu Komisaris Polisi Joni Andrianto atau Kompol Joni Andrianto, untuk membakar surat-surat izin yang pernah diterbitkan untuk Joko Chandra. Dan selain Brigjen Prasetyo, Rolando, hingga saat ini kepolisian juga telah memberikan tindakan kepada 2 polisi lain terkait dengan kasus Joko Chandra ini, yaitu yang pertama adalah Brigjen Nugroho Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan yang kedua adalah Irjen Napoleon Bonaparte yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional dari Polri. Dan kedua polisi ini diduga bertanggung jawab atas hilangnya nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol begitu. Dan keduanya tidak seperti Brigjen Prasetyo, yang Brigjen Prasetyo kemarin telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang ini, Brigjen Nugroho Wibowo dan juga Irjen Napoleon Bonaparte, saat ini masih dalam pemeriksaan Propam Polri. Rolando. Baik, terima kasih Rian atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Rian Dwiki dan juru kamera Andini Anissa melaporkan langsung dari Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.